Dari padang pasir yang sunyi, lahir seorang pemimpin yang mengguncang dua imperium terbesar dunia. Dialah Umar bin Khattab, penakluk Persia dan Romawi, simbol keadilan dan ketegasan. Di masanya, Islam bukan hanya berkuasa dengan pedang, tapi dengan keadilan yang menembus hati manusia. Inilah kisah bagaimana seorang khalifah mengubah dunia dengan iman dan keberanian, dan bagaimana setiap keputusan yang ia ambil menjadi jalan kemenangan yang ditulis tinta sejarah. Jika kamu ingin tahu bagaimana seorang pemimpin sederhana menaklukkan dua kekaisaran raksasa dengan iman dan keberanian, tonton kisah ini sampai akhir, karena inilah sejarah yang mengguncang dunia. Pada masa itu, dunia terbentang antara dua kekuatan besar, Persia di timur dan Romawi di barat. Kedua kekaisaran hidup dalam kemegahan, tapi penuh kebusukan di dalamnya, kekuasaan, kerakusan, dan kezaliman. Sementara itu, kaum Muslim di Madinah hidup sederhana, namun memiliki kekuatan yang lebih besar dari seluruh pasukan dunia. Keimanan. Umar bin Khattab, sang khalifah, memandang jauh ke cakrawala, bukan dengan ambisi, tapi dengan tanggung jawab besar di pundaknya. Ia tahu, di luar perbatasan Islam, masih banyak jiwa tertindas yang menanti keadilan. Malam itu, majelis kecil di Madinah berkumpul. Para sahabat berbicara tentang berita perang di perbatasan. Persia dan Romawi mulai goyah, kata salah seorang di antara mereka. Mereka sibuk saling melemahkan. Umar mendengarkan dengan tenang. Hatinya tak digoyahkan oleh godaan kekuasaan. Ia berkata lirih, kemenangan bukan tujuan, keadilanlah yang akan menaklukkan hati manusia. Dan di malam penuh bintang itu, tak ada yang tahu bahwa keesokan hari sejarah akan mulai menulis babak paling gemilang dari umat Islam. Fajar menyingsing di Madinah dengan angin hangat yang membawa kabar dari timur. Pasukan Persia mulai bergerak mendekati perbatasan Irak. Di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab memanggil para panglima untuk bermusyawarah. Di hadapan mereka terbentang peta kasar wilayah Persia, ditandai dengan batu kecil yang menunjukkan posisi musuh. Umar memandang peta itu lama, lalu berkata tegas, "Kita tidak berperang demi tanah, tapi demi menegakkan keadilan Allah." Para sahabat menunduk, menyadari beratnya amanah yang akan mereka jalankan. Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk menjadi panglima perang, seorang pejuang yang dikenal berani dan bijak. "Bawalah pasukanmu, tapi jangan rampas hak siapapun," pesan Umar dengan suara bergetar, namun mantap. Di luar masjid, pasukan mulai bersiap, derap langkah unta, denting pedang, dan lantunan doa menggema di udara. Kaum wanita Madinah memberikan air dan perbekalan kepada para prajurit dengan mata berkaca-kaca. Umar berdiri di pintu kota, melihat mereka berangkat dengan dada bergetar oleh rasa haru dan kebanggaan. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Ya Allah, lindungilah mereka di jalan-Mu." Dan dari arah timur, gurun memantulkan panas seperti bara, seolah menandai dimulainya sejarah besar yang akan mengguncang dunia. Umar bin Khattab berdiri di halaman Masjid Madinah, wajahnya tegas di bawah terik matahari, memandangi para prajurit yang siap berangkat. Ia menunjuk Khalid bin Walid dan berkata lantang, "Pergilah, semoga Allah meneguhkan langkahmu di Yarmuk." Pasukan Muslim berangkat ke Syam, menyusuri padang pasir yang sunyi, membawa panji bertuliskan kalimat tauhid. Di lembah Yarmuk, pasukan Romawi dengan baju besi
Mengkilap sudah menunggu, jumlahnya berkali lipat. Khalid menata barisan dan mengangkat pedang. Suara takbir menggema seperti badai di padang. Pertempuran pecah, tombak dan pedang beradu. Darah bercampur pasir, teriakan mengguncang lembah. Umar menerima kabar kemenangan di Madinah dengan linangan air mata syukur. Kemenangan di Yarmuk menjadi awal runtuhnya kekuasaan Romawi di Syam. Setelah Romawi tumbang, Umar menatap ke timur, ke tanah Persia yang masih menantang kekuasaan Islam. Ia memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan berkata, "Kuserahkan padamu tugas menundukkan Kisra." Ribuan pasukan berangkat menuju Qadisiyah, membawa semangat jihad dan doa Umar. Di seberang sungai, pasukan Persia berdiri megah dengan gajah perang dan perisai baja. Pertempuran berlangsung 3 hari 3 malam. Bumi bergetar oleh suara takbir dan raungan gajah. Sa'ad yang sakit di tenda memimpin dari jauh dengan suara lantang memerintahkan taktik perang. Pada hari ketiga, Rustum, jenderal Persia, tewas di sungai, menandai kehancuran pasukan Kisra. Kabar kemenangan sampai ke Madinah. Umar menangis dalam sujudnya, memuji kebesaran Allah. Dengan jatuhnya Persia, separuh dunia tunduk pada keadilan Islam di bawah kepemimpinan Umar. Umar bin Khattab duduk di Masjid Madinah tanpa pengawal, menatap lembar laporan dari wilayah Syam dan Persia. Ia membaca surat dari Sa'ad bin Abi Waqqas tentang rakyat Persia yang mulai memeluk Islam. Namun, Umar tak terbuai oleh kemenangan. Baginya, kekuasaan hanyalah ujian, bukan kebanggaan. Ia memerintahkan agar tanah-tanah rampasan tidak dimiliki individu, tapi dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Biarlah orang miskin Persia dan Romawi menikmati keadilan yang sama seperti kaum muslimin, ucapnya. Ia menolak hidup mewah, bahkan makanannya hanya roti kering dan minyak zaitun, sama seperti rakyat jelata. Suatu hari, seorang utusan dari Persia datang dengan pakaian mewah dan bertanya di mana istana khalifah. Ia kaget ketika mendapati Umar sedang tertidur di bawah pohon kurma, tanpa penjaga, hanya dengan batu sebagai bantal. Utusan itu berbisik, "Engkau telah berlaku adil, wahai Umar, maka engkau pun dapat tidur dengan tenang." Itulah kekuatan sejati khalifah ini, bukan pada pedang, tapi pada nurani yang tak bisa dibeli oleh dunia. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, kota-kota taklukan bangkit dari reruntuhan perang menjadi pusat ilmu dan perdagangan baru. Umar memerintahkan agar para gubernur memimpin dengan keadilan dan melarang penindasan terhadap penduduk non-muslim. Setiap orang, baik muslim maupun bukan, memiliki hak untuk hidup tenang di bawah hukum Allah, tulis Umar. Di Damaskus, warga Romawi yang dahulu takut mulai berdagang bebas di bawah perlindungan Islam. Di Persia, para ulama Islam dan cendekiawan setempat berdialog tentang ilmu pengetahuan dan keadilan. Umar tidak pernah mengambil kekayaan negeri, taklukan untuk dirinya. Semuanya dikembalikan untuk rakyat. Ia mengatur sistem administrasi baru, membangun diwan, catatan resmi untuk mengatur gaji tentara dan pegawai. Para petani Persia kembali menanam gandum di ladang subur mereka tanpa takut dirampas tentara. Umar menegakkan hukum tegas bagi siapapun yang zalim, tak peduli pangkat atau asalnya. Dari Madinah, ia menerima kabar bahwa rakyat di Syam dan Mesopotamia kini memuji nama Islam karena keadilannya.
keadilan itu menjadi cahaya baru di negeri-negeri lama, menggantikan tirani dengan rahmat. Nama Umar bin Khattab dikenal di seluruh penjuru negeri bukan hanya sebagai penakluk, tapi juga hakim yang adil dan tegas. Suatu hari, seorang rakyat miskin datang dari Mesir dan mengadu bahwa putra gubernur menindasnya. Umar memerintahkan agar gubernur Mesir, Amr bin Ash, dan putranya dipanggil ke Madinah untuk diadili. Ketika mereka tiba, Umar mempersilakan si rakyat memegang cambuk dan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan merdeka oleh ibunya? Kata Umar dengan suara lantang. Kalimat itu menggema jauh, melampaui padang pasir, menembus hati para penguasa di negeri-negeri Islam. Sejak hari itu, tak ada pejabat berani menindas rakyat tanpa rasa takut akan hukuman. Umar juga menolak hadiah dari pejabat atau bangsawan karena takut hatinya terikat pada dunia. Ia berkata, 1 dirham yang salah tempat lebih berat dari 1000 pasukan yang kalah di medan perang. Keadilannya bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata yang mengguncang dunia. Madinah pagi itu tenang, udara gurun terasa sejuk setelah fajar. Ketika seorang utusan datang dari perbatasan Persia membawa surat penting. Umar menerima surat itu di ruang sederhana yang hanya beralas tikar, tanpa hiasan atau singgasana. Surat itu berisi kabar bahwa pasukan Islam telah menaklukkan kota Jalula dan membawa banyak tawanan. Namun Umar tidak bersorak. Ia menunduk dalam, lalu berkata, "Kemenangan sejati bukan saat kita berkuasa, tapi saat kita adil." Ia segera menulis balasan kepada panglima di Persia, memerintahkan agar tawanan diperlakukan dengan kasih dan keadilan. "Jangan sakiti mereka," tulisnya, "karena mereka juga hamba Allah yang sedang diuji." Utusan itu pun berangkat lagi, membawa surat itu melewati padang pasir luas menuju timur. Di jalan, ia melihat desa-desa yang dulu hancur, kini hidup kembali di bawah perlindungan Islam. Di setiap wilayah baru, hukum Allah ditegakkan tanpa memandang asal atau keturunan. Surat itu akhirnya sampai di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tersenyum haru membaca pesan Umar. Dari Madinah, suara kepemimpinan Umar terasa hingga ke perbatasan dunia, lembut namun menggetarkan hati. Setelah bertahun-tahun menegakkan keadilan dan menaklukkan 2 kekaisaran besar, Umar bin Khattab menghadapi ujian yang berbeda. Fitnah dari orang-orang yang mulai lalai oleh dunia. Sebagian pejabat mulai hidup mewah, melupakan kesederhanaan yang dahulu menjadi dasar kekuatan Islam. Umar memerintahkan agar semua gaji dan kekayaan pejabat diperiksa ulang, tak satu pun boleh mengambil lebih dari haknya. Ia sendiri tetap hidup dalam kesederhanaan, pakaian tambalan, roti kering, dan air putih sebagai santapan hariannya. Suatu malam, seorang sahabat melihat Umar memikul sendiri karung gandum untuk dibagikan kepada keluarga miskin. Ketika sahabat itu ingin membantunya, Umar menolak. "Siapa yang akan memikul dosaku di hari pengadilan nanti jika bukan aku sendiri?" Ia juga menegur para pejabat yang lupa diri, menulis surat keras penuh peringatan tentang bahaya kemewahan. Beberapa menentang, tapi rakyat justru makin mencintai pemimpinnya yang jujur dan tidak tersentuh oleh dunia.
fitnah mungkin muncul, tapi keikhlasan Umar membuatnya tetap berdiri teguh, seperti gunung di tengah badai. Hari itu, fajar menyingsing di Madinah, dan suara azan menggema lembut di antara rumah-rumah tanah liat. Umar bin Khattab berjalan perlahan menuju masjid, tongkat kayu di tangan kanannya. Saat ia sujud dalam sholat subuh, seorang budak Persia mendekat dari belakang dengan pisau terhunus. Pisau itu menembus tubuh Umar, darah menetes di atas pasir tempat ia bersujud. Seketika masjid gempar, tapi Umar menahan tangan sahabatnya agar tak membunuh sang pelaku. "Jangan biarkan kemarahanku menghapus keadilanku," katanya pelan. Suaranya nyaris hilang bersama napas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, Umar wafat dan dimakamkan di samping dua sahabat tercintanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun nama Umar tak pernah hilang dari hati umat Islam. Ia bukan hanya penakluk Persia dan Romawi, tapi penakluk hati manusia dengan keadilan dan ketegasannya. Dari pasir gurun hingga istana kekaisaran, jejak Umar menjadi cahaya bagi pemimpin yang ingin adil tanpa pamrih. Kalau kisah Umar bin Khattab ini membuatmu kagum dengan keadilan dan keberaniannya, tekan suka, bagikan, dan ikuti agar lebih banyak orang mengenal pemimpin sejati dalam sejarah Islam.